Halo sahabat-sahabat jelam semua, kembali lagi dengan gua, pria bersuara seksi di channel YouTube Jeritan Kelam. Pada kali ini, kembali lagi di konten yang berjudul Selam, sekumpulan tragedi kelam. Di video ini, gua akan menceritakan 5 tragedi kelam yang pernah terjadi di seluruh dunia. Semoga konten ini bisa menghibur kalian para sahabat jelam. Jangan lupa untuk selalu dukung gua dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Jeritan Kelam. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Mari kita katakan bersama, let's go baby. Tragedi kelam yang kelima, tragedi wabah Ebola di Afrika. Wabah Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976, dan sebagian besar kasus penyakit ini terjadi di Afrika. Wabah Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menyerang manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi oleh virus ini. Hewan yang biasanya terjangkit seperti simpanse, monyet, dan primata lainnya. Cara penularan virus Ebola yaitu melalui kontak langsung darah atau cairan tubuh dari pengidapnya, seperti urin atau air liur, menuju ke hidung atau mulut atau luka yang terbuka pada orang yang sehat. Diagnosis penyakit Ebola cukup sulit karena gejala yang dialami sangat mirip seperti gejala malaria atau tifoid. Wabah Ebola terbesar terjadi pada tahun 2014 di wilayah sekitar Afrika Barat. Naasnya, hampir 71% penduduk di Afrika menjadi korban keganasan wabah Ebola ini. Dari 26.000 kasus, hampir 11.000 jiwa tewas dalam wabah Ebola ini. Untungnya pada 9 Juni 2016, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa wabah Ebola yang menyerang negara di benua Afrika telah berakhir. Akan tetapi WHO juga mengingatkan, bisa saja wabah tersebut kembali datang jika kita tidak memperhatikan tentang kesehatan. Tragedi kelam yang keempat, tragedi jatuhnya pesawat klub sepak bola asal Brazil, Chapecoense. Dunia sepak bola berduka pada tanggal 28 November 2016 karena terdapat tragedi kelam jatuhnya pesawat dari klub sepak bola asal Brazil, Chapecoense, di kota Medellin, Kolombia. Lamia Airlines adalah jenis pesawat yang ditumpangi oleh para pemain, pelatih, serta staf klub asal Brazil tersebut. Tim Chapecoense sedang menuju ke kota Medellin untuk menjalani leg pertama final Copa Sudamericana menghadapi Atlético Nacional. Naasnya, pesawat yang membawa seluruh pemain, pelatih, dan staf lainnya terjatuh di kawasan wilayah pegunungan Antioquian dikarenakan kesalahan teknis listrik dari pesawat tersebut. Korban tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut berjumlah 71 orang. Dan ajaibnya terdapat 6 penumpang yang masih selamat dari kecelakaan kelam ini. Korban yang selamat adalah 3 pemain, 1 teknisi pesawat, 1 pramugari, dan 1 wartawan olahraga. Tragedi ini merupakan salah satu tragedi kelam bagi seluruh fans dari tim Chapecoense, Brazil, dan tentunya seluruh fans sepak bola yang ada di dunia pada tahun 2016.
Tragedi kelam yang ketiga, tragedi pembunuhan Black Dahlia. Black Dahlia adalah salah satu kasus pembunuhan paling brutal di Amerika yang tidak pernah berhasil dipecahkan sampai dengan saat ini. Korban pembunuhan tersebut bernama Elizabeth Short yang berumur 22 tahun. Wanita muda yang cantik itu dibunuh dengan cara dimutilasi. Elizabeth dimutilasi menjadi 2 bagian dan dipotong pada bagian pinggangnya. Elizabeth Short dijuluki Black Dahlia setelah kematiannya karena kegemaran wanita tersebut memakai baju hitam dan merujuk film kriminal yang rilis sebelum kematiannya dan berjudul Blue Dahlia. Mayat dari Short ditemukan oleh warga setempat yang sedang berjalan bersama anaknya di Leimert Park, Los Angeles, Amerika Serikat. Selain tubuhnya yang dipotong, bagian mulut dari Short juga diiris sampai dengan ke telinga, seperti penampilan pada film Joker. Menurut hasil otopsi, jasad Short ditemukan telanjang, memar pada bagian kepala, dan terdapat bekas kekerasan menggunakan tali di bagian pergelangan tangan dan juga pergelangan kakinya. Tak berselang lama dari penemuan jasad Short tersebut, sebuah surat yang berisi barang-barang pribadi milik Short dikirim ke kantor polisi setempat. Dengan pintar, sang pelaku menghapus sidik jari yang terdapat di surat dengan menggunakan sedikit cairan bensin yang disebar di dalam suratnya. Polisi sudah menginterogasi sekitar hampir 200 orang. Akan tetapi, sampai dengan saat ini, pembunuhan Black Dahlia tersebut belum terungkap. Tragedi kelam yang kedua, tragedi perang sampit yang ada di Indonesia. Tragedi perang sampit merupakan salah satu tragedi perang etnis terbesar yang ada di Indonesia. Konflik ini terjadi antara masyarakat suku Dayak yang tinggal di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dengan masyarakat migran Madura yang juga tinggal di Kalimantan Tengah. Penyebab perang tersebut adalah karena suku Dayak yang tidak puas dengan persaingan yang berasal dari masyarakat Madura yang sudah semakin agresif. Bahkan, suku Madura sudah menguasai hampir 21% populasi yang ada di Kalimantan Tengah. Masyarakat suku Dayak juga merasa hukum yang tercipta pada saat itu memberatkan bagi suku Dayak karena memungkinkan warga migran Madura mempunyai kontrol terhadap industri komersil seperti perkayuan, pertambangan, dan perkebunan di wilayah Kalimantan Tengah. Tragedi ini terjadi pada tahun 2001 dan membuat 100.000 lebih warga Madura harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal di Pulau Kalimantan. Lokasi perang Sampit ini juga meluas ke berbagai wilayah, seperti Kota Sampit, Sambas, Palangkaraya, serta Pontianak. Konflik ini bermulai dan pecah pada 18 Februari tahun 2001 ketika 2 warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Tragedi perang Sampit ini juga mengakibatkan 500 kematian dengan cara yang mengerikan. Menurut kabar yang beredar, ada sekitar 100 warga Madura yang ditemukan sudah terpenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak di wilayah tersebut. Sebenarnya banyak rumor yang beredar tentang penyebab konflik etnis ini terjadi. Tapi, pada akhirnya yang terpenting konflik ini berakhir dengan perjanjian dan musyawarah di 1 tahun kemudian. Tragedi kelam yang pertama, tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki.
Pada Perang Dunia Kedua, di tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, terjadi tragedi yang sangat memilukan bagi negara Jepang, yaitu dijatuhkannya bom atom bernama Little Boy di kota Hiroshima, serta bernama Fat Man di kota Nagasaki oleh Amerika Serikat. Penyebab dijatuhkannya bom tersebut oleh Amerika Serikat akibat penyerangan dari Jepang kepada pangkalan militer Amerika Serikat yang bernama Pearl Harbor. Jumlah korban dari serangan tersebut pun sangatlah besar. Diperkirakan jumlah korban yang tewas di Hiroshima sebanyak 140.000 jiwa. Sedangkan di Nagasaki sebesar 74.000 jiwa. Selain banyaknya korban jiwa, serangan tersebut juga meruntuhkan banyak bangunan dan memusnahkan banyak tanaman serta hewan. Bahkan, butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki keadaan wilayah serta ekonomi di dua kota tersebut. Akhirnya, pengeboman tersebut mengakhiri Perang Dunia Kedua di wilayah Asia. Karena pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu, yaitu Amerika Serikat. Hibakusha adalah julukan bagi orang-orang yang selamat dari peristiwa pengeboman ini. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut, nasib tragis banyak dialami oleh mereka yang selamat. Selain karena terdampak efek radiasi dari bom atom tersebut, para hibakusha juga dijauhi oleh orang-orang sekitar. Karena kabarnya, orang yang terpapar radiasi akan membawa penyakit menular kepada orang lain. Tapi, pada akhirnya situasi kian membaik mulai dari tahun 1950. Pemerintah Jepang resmi mengakui keadaan buruk dari hibakusha dan memberikan tunjangan setiap bulannya beserta perawatan medis gratis bagi para penyintas pengeboman Hiroshima Nagasaki tersebut. Oke, sekian konten sekumpulan tragedi kelam dari gua. Semoga kalian suka dengan konten ini, dan semoga kalian selalu diberikan berkah kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk selalu dukung gua dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube dari Jeritan Kelam. Gua, pria bersuara seksi pamit. Bye.